Ya, ini menjadi pertemuan pertama antara Puan Maharani dan juga Presiden Joko Widodo setelah Pilpres usai. Juga kalau banyak yang menyimpulkan ini bisakah menjadi pintu nantinya untuk komunikasi Presiden Joko Widodo dan juga Ibu Megawati. Dan juga kalau kita mencermati kemarin Fat, nampaknya selain pertemuan yang tadi pertama saat hadir di opening ceremony, tapi juga ada gala dinner. Nah, gala dinner ini kan ada gestur joget-joget, kayaknya lebih cair gitu kan. Tapi perhatiin aja kalau ada yang joget emang. Apakah itu bisa menggambarkan nantinya hubungan panas dingin ini akan usai begitu ya? Kita akan membahas hal ini dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Mbak Monika Kumalasari, ahli mikro ekspresi. Selamat pagi Mbak Monika. Selamat pagi Mbak. Udah gak sabar kayaknya mau mencermati ekspresi keduanya. Kemudian juga Bang Henry Satrio, analis politik Universitas Paramadina Jakarta. Selamat pagi Mas Hensat. Selamat pagi Mbak Rati. Saya izin mau ke Mbak Monika dulu. Mencermati, kemarin ada beberapa gestur yang nampaknya menarik untuk ditangkap. Sebenarnya sinyal apa sih yang dapat terbaca oleh publik? Dari awal pertemuan deh, pas ketemu tatap-tatapan sambil genggam. Salamannya juga. Nah, kalau kita lihat spottingnya di sana, ini ketika turun dari mobil kemudian sampai dengan stage, ini lumayan cukup jauh. Ya. Artinya dialog internalnya udah cukup siap dong, gitu ya. Nah, selama ketika proses mau bersalaman ini, ya, ini momennya hanya mungkin tidak 1 menit seperti itu, detik gitu ya. ya. Tetapi ini punya arti yang banyak. Nah, sekarang kalau kita lihat kira-kira dari kedua tokoh negara ini, gitu ya, siapa yang kemudian terlebih dahulu mempersiapkan diri. Nah, ini udah saya amati, ternyata dua-duanya sama berbarengan. Jadi artinya dua-duanya menunjukkan suatu keinginan ya untuk saling berbahasa nonverbal ini dengan baik begitu ya. Welcome gitu. Welcome dua-duanya. Nah, kalau kita lihat juga dari ekspresi mereka begitu ya. Nah, terus kemudian ketika bersalaman ini juga tidak ada yang lebih dominan. Artinya kita bisa Nah, melihat ini saat bersalaman ya. Kemudian ada foto bersama juga ya Mbak Monika ya. Nah, Kalau dominan tuh gimana sih gambarannya kalau dominan? Oke, kalau dominan coba saya salaman. Gini oke ya. Kerasa nggak? Oke. Oke, saya ada di Cenggamannya. atasnya. Oh gitu. Saya Harus ada gini kalau gini. Ya dominan. betul. Oh, Kalau I see. siapa yang ada di situ. Nah, kita lihat oke. ini dalam frekuensi yang sama begitu. Nah, kemudian berapa kali ada hentakan? Ya, 3 sampai 4 kali mereka menghentak dan ini dalam batas yang normal. biasa Gitu. lah orang salaman Artinya seperti biasa itu. orang bersalaman seperti itu, begitu ya. Terus kemudian kalau kita lihat ketika dalam batas yang normal, kemudian menurunkan tangan, ya, ini Mbak Puan ini duluan, ya, lebih sudah di bawah, tetapi Pak Jokowi masih di atas, begitu ya. Jadi artinya Mbak Puan ini juga dalam kendali bahwa pertemuan ini biasa-biasa saja buat yang bersangkutan, begitu. Sementara Pak Jokowi masih berada di momen itu, begitu ya. Nah, saya menganalisa ini sebagai ini adalah momen yang memang ditunggu setelah 2023 baru bertemu, begitu ya. Apalagi kemudian publik juga mengatakan hubungan di antara PDIP dengan Pak Jokowi yang semakin memanas, begitu. Nah, ketika mereka bersalaman ini yang juga perlu diamati adalah kalau kita lihat dari space-nya mereka, maka siapa yang kira-kira lebih dominan menarik tangannya ke arah tubuhnya? Bisa dong ke Mbak Puan, bisa juga ke Pak Jokowi. Ternyata ini lebih ke Pak Jokowi. Nah, apa artinya? Ada beberapa hipotesa. Yang pertama adalah siapa yang punya kendali? Yang lebih dekat itu yang punya kendali. Itu atau hipotesa berikutnya adalah memperkuat hubungan. Ya, ini adalah momen yang ditunggu-tunggu. Mungkin juga seperti itu, gitu ya. Nah, atau juga ini merupakan menguji kekuatan. Menguji kekuatan dalam menguji kekuatan artinya di dalam relationship mereka yang dikatakan berkonflik begitu ya sebelumnya, gitu. Siapa yang lebih kuat dari hubungan ini? Oke. Ya. Kalau bisa nggak kita gambarkan Mbak Puan ini nampaknya lebih menggambarkan ya itu konflik bukan sama saya, konflik dengan partai dan juga mungkin ketua umum partai, which is itu ibu dari Mbak Puan begitu. Dalam arti kan selama ini banyak mengatakan di dalam PDIP sendiri kan ada semacam mazhab yang berbeda-beda begitu ya. Bisa nggak dikasih lihat ini sebenarnya saya nggak ada masalah juga gitu. Ya. Kalau kita melihat dari konteks ini adalah kita lihat Mbak Puan ini improper sebagai bukan mengatasnamakan PDIP tentunya begitu ya. Karena ketika misalnya
pada saat raker PDIP di bulan September ada adegan di mana Bu Megawati digandeng oleh Pak Jokowi dan juga Mas Ganjar saat gitu itu ya. ya. Ada gerakan menghempas gitu. Yang kemudian yang maju kan juga Mbak Puan nih. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat di dalam konteks ini adalah Mbak Puan ini berusaha untuk menjadi penengah gitu ya, ketika ada konflik yang oleh mata masyarakat dianggap sebagai hubungan antara Jokowi dan juga Megawati yang tidak baik-baik saja. Oke, Bang Henry, kalau kita lihat di akhir acara yang ngomong hanya Mbak Puan, Pak Jokowi tidak muncul di situ Tidak untuk berkomentar. memberikan komentar kepada publik dan dibilangnya biasa-biasa aja, cuma ngomong biasa aja gitu. Apa yang bisa Anda baca dari sini? Apakah memang Mbak Puan ini hanya ingin menunjukkan bahwa ya tidak ada apa-apa kok, atau dibalik itu sebenarnya punya makna yang lebih dalam? Ya setidaknya kan penampilan Pak Jokowi dan Mbak Puan kemarin membawa 3 citra ya. Jadi artinya sebagai manusia biasa, sebagai politisi, dan sebagai pejabat negara. Tiga-tiganya ditampilkan ya apa adanya. Jadi artinya ya sebagai manusia pasti ada gundah gulana mungkin ya, bukan pasti lah, kemungkinan ada gundah gulana karena di Medan nih ceritanya Mas Bobi itu baru jadi kader Gerindra kan, jadi sebagai manusia biasa pasti ada gundah gulana tuh, kemungkinan besar lah. Nah kemudian yang kedua sebagai politisi, beliau menempatkan diri dua-duanya ya, politisi itu kan citra lebih diutamakan tuh. Layar Jadi depan kalau lebih diutamakan ya iya. dibandingkan. Jadi kalau kemudian justru gesturnya berbeda, Mbak Monica asik tuh ngebahasnya. Oh ini ada begini, tapi karena berhasil ditutupi, jadi ya oke-oke aja gitu. Yang ketiga sebagai pejabat negara ya harus begitu gitu. Kalau kemudian Mbak Puan yang nggak mau kan jadi tambah runyam gitu. Tapi apakah kemudian permasalahan gitu ya? antara PDI Perjuangan dan Pak Jokowi itu sesimpel pertemuan antara Mbak Puan dan Pak Jokowi? Enggak juga gitu. Apakah kemudian joget-joget itu bisa diartikan hubungan mereka yang melunak? Saya yakin juga belum tentu gitu. Karena itu tadi di satu sisi sebagai pejabat negara mereka bertemu, tapi ada kejadian lain yang penting, mantunya Pak Jokowi benar-benar pindah nih dari PDI Perjuangan ke Gerindra. Jadi ada beberapa hal yang menurut saya memang nggak simpel itu. Tapi sebagai pejabat negara, saya harus acungi jempol keduanya bisa menampilkan sosok yang ya sangat negarawan gitu. Adem ayem ya. Masalah negara berbeda dengan masalah pribadi. Masalah negara berbeda dengan masalah Tapi partai apakah ini politik. bisa menjadi pintu juga nantinya untuk komunikasi yang lebih luas begitu antara Pak Jokowi dan juga PDIP? Ya bisa-bisa saja dan sangat mungkin. Hanya kan memang saya melihatnya tidak sesimpel itu ya, karena Pak Jokowi mungkin PDI Perjuangan merasa Pak Jokowi dibesarkan oleh PDI Perjuangan, sementara mungkin Pak Jokowi merasa dirinya juga berhak menentukan sikap pastinya untuk kemajuan negara, makanya kemudian kemarin berbeda pilihan. Justru yang menarik itu selama ini kan gestur antara PDI Perjuangan dengan Pak Prabowo tuh yang kelihatan lebih pure ya, lebih natural, tidak ada pakai Berarti ini memang hanya pertemuan kenegaraan saja? Kenegaraan saja. Jadi gini juga Mbak Ratih dan Mas Alfat, nanti kita dengarkan juga analisa dari Mbak Monica. Justru yang menarik adalah sebelum mereka bertemu, muka tegangnya Pak Jokowi dan jalannya gak kikuk juga tuh Mbak Puan tuh tadi tuh. Nah itu justru yang sebelum pertemuan itulah yang menurut saya lebih menggambarkan situasi ketimbang pada saat sudah bertemu gitu. Mungkin untuk mengatasi ketegangan ini yang kemudian tergambarkan oleh wajah mereka pada saat datang, ini kan artinya sedikit banyak menggambarkan nuansa kebatinan di PDIP dan juga Pak Jokowi. Nah ini untuk mendamaikan itu butuh faktor apa sih sebenarnya, Bang Henry? Ketimbang tidak hanya sebatas pertemuan saja, jadi tidak sesimpel itu tadi katanya. Ya tergantung ya, kalau memang ini dalam rangka lingkup sebagai politisi PDI Perjuangan, nah Pak Jokowi mau atau tidak suka atau tidak suka harus menghormati Bu Mega sebagai ketumnya, sehingga relasinya dibangun antara kader dan ketum gitu. Tapi kalau kemudian sebagai pejabat negara, nah ini bisa macam-macam nih. Pak Jokowi sebagai presiden ke-7, Bu Mega presiden ke-5 juga bisa. Nah kemudian kalau mengambil
apa ya, tatanan hukum tata negara kan selalu ada idiom yang disampaikan pejabat adalah pelayan rakyat gitu ya. Nah kalau pejabat pelayan rakyat harusnya pejabatnya yang nyamperin rakyatnya gitu kan. Nah ini jadi banyak hal dan menurut saya ini tidak simpel, tidak sederhana. Tidak simpel, tidak sederhana. Cuma kalau Mbak Monica nampaknya juga membacanya bisa secara simpel ya Mbak ya. Kalau melihat, ini kan juga pertemuan ada saat gala dinner. Ada respon atau ajakan dari Pak Jokowi dengan gestur joget-joget. Nah, ini apa yang bisa ditangkap dari situ? Ya kalau kita lihat ini momen yang semua ya berada di dalam state yang sedang merasakan kegembiraan. Maka apapun yang sedang dirasakan oleh seseorang ketika suasana eksternal ini dibangun seperti itu, ini semuanya juga akan larut seperti itu ya. Tertutup lah yang ini. Tertutup untuk hal-hal seperti ini dan sayangnya adalah yang terlihat kan makro gesturnya. Iya. Joget tuh makro gestur gitu ya. Tetapi yang paling reliable untuk kita bisa lihat adalah kan yang mikronya, yang ada di facial expression-nya. Nah ini kebetulan tidak tertangkap oleh mata kamera. Coba yang ini Mbak Monica, ini kan lagi nunggu tadi katanya ya. Pas nunggu Sebelumnya. jalan ini agak lama, tadi dikatakan Bang Henry, ketegangannya kelihatan. Emang seperti itu langsung terlihat mikro ekspresinya? Nah kalau kita lihat nih dari di Pak Jokowi gini, ini memang tidak seperti baseline yang biasanya ditampilkan oleh Pak Jokowi gitu ya. Jadi memang publik pun bisa merasakan ada ketegangan ini gitu ya sebagai orang awam. Nah kemudian kalau kita lihat cara berjalannya Mbak Puan, ya yang terlihat kan hanya memang dari belakang, tetapi gerakan agak sedikit menunduk ini adalah merupakan dialog internal, ya self talknya ini kira-kira apa yang dirasakan ketika so long mereka tidak bertemu. Nah, setelah berjabat tangan ya, mereka masih ada pembicaraan. Ya. Tetapi ketika itu perbincangan hanya basa-basi kayak Mbak Monica apa kabar gitu, sehat ya? Apa sekedar itu aja tuh gimana? Ya, nggak tahu karena nggak ada audionya. Kalau dari gitu ini dari mungkin ekspresinya. Nah, penjelasannya lebih detail nanti usai jeda. Kita jeda dulu ya. Habis ini kita akan bahas seperti itu. Usai jeda kita akan kembali. Tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi.